Sebelum datangnya ajal Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau senantiasa berada di Baitul Maqdis untuk beribadah dan sholat malam seperti biasanya. Beliau melakukan hal tersebut selama setahun atau 2 tahun setiap masa. Ketika ajal beliau datang, beliau sedang mengerjakan sholat, dalam keadaan berdiri, bersandar di atas tongkat beliau. Sedangkan para jin sering mengintip beliau yang berada di dalam Baitul Maqdis. Mereka melihat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan berdiri, maka mereka pun menyangka bahwa beliau masih hidup. Mereka tidak mengetahui tentang wafatnya beliau, kecuali setelah rayap menggerogoti tongkat beliau, sehingga beliau pun terjatuh. Allah SWT berfirman, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Allah SWT menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal. Kenapa dan bagaimana Allah SWT menyembunyikan tentang kematian beliau dari para jin yang tunduk di bawah perintahnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Karena para jin menyampaikan kepada manusia bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib, maka Allah SWT ingin menampakkan kedustaan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dicabut nyawanya dalam keadaan beliau sedang bersandar di atas tongkat beliau. Beliau tetap berdiri setelah meninggalnya selama 1 tahun penuh. Ketika rayap-rayap mulai memakan tongkat beliau, terjatuhlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan akhirnya mereka pun tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat jauh-jauh hari sebelumnya. Para jin dan manusia pun akhirnya menyadari bahwasanya jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib, sebagaimana yang mereka sangka dan juga mereka sampaikan kepada manusia. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Daud alaihissalam. Tetapi beliau wafat sebelum menyelesaikan pembangunannya. Maka beliau pun berwasiat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para jin untuk menyempurnakan bangunan tersebut, dan mereka pun patuh terhadap permintaan beliau. Ketika ajal Nabi Sulaiman alaihissalam telah dekat, beliau meminta kepada Allah SWT agar menyembunyikan tentang kematiannya selama 1 tahun penuh, sehingga para jin dapat menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar menyembunyikan tentang kematiannya dari para jin, sehingga manusia yakin bahwa para jin sebenarnya tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Seandainya mereka mengetahui tentang hal yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap berada dalam pekerjaan tersebut selama 1 tahun penuh. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut tentang tanda datangnya ajal beliau. Maka dia pun menjawab bahwa tanda datangnya kematian beliau adalah jika telah tumbuh sebuah tumbuhan di tempat sujud beliau yang disebut dengan khornub. Al-Qurtubi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam jika berdiri mengerjakan sholat dan beliau melihat pohon yang tumbuh di depannya, beliau akan bertanya kepada pohon tersebut, "Apa namamu?" Jika pohon tersebut adalah untuk tumbuh-tumbuhan, maka pohon tersebut akan ditanam. Jika pohon itu adalah untuk obat-obatan, maka akan dicatat. Suatu ketika, saat beliau sedang salat, beliau melihat ada pohon yang tumbuh di depannya. Maka beliau pun bertanya, "Apa namamu?" Dia menjawab, "Khornub." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Untuk apakah engkau tumbuh?" Dia menjawab, "Untuk robohnya bangunan ini." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar menyembunyikan tentang wafatnya beliau dari para jin, sehingga manusia pun tahu bahwa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam pun kemudian memahatnya menjadi sebuah tongkat dan menggunakannya untuk bersandar selama 1 tahun, dan para jin pun tidak mengetahui hal tersebut sampai beliau akhirnya terjatuh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa